Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 646. Setelah naik pesawat, hari sudah hampir malam ketika David dan yang lainnya tiba di Sungai Liaohe di timur laut. Begitu mereka turun dari pesawat, David merasakan semburan kesejukan. Suhu di sini jauh lebih rendah dibandingkan di Horendel. Untungnya, David memakai banyak pakaian. Jika tidak, dia akan sangat berdosa. Setelah meninggalkan bandara, sebuah Mercedes-Benz sudah menunggu di pintu keluar, diatur oleh Zhou Ziqian. "Paman," di samping mobil, seorang pria muda buru-buru membuka tangannya setelah melihat Zhou Zigan. Zhou Zigan membawa David dan yang lainnya ke mobil, lalu memperkenalkan David tuan. "Chen, ini keponakan bungsuku, anak dari keluarga saudara laki-laki keempatku." David sedikit mengangguk ke arah pemuda itu sambil menyapa. David tahu sedikit tentang keluarga Zhou Zigan, dan dia memperkenalkan Zhou Zigan di pesawat. Zhou Zigan memiliki empati total terhadap saudara laki-laki. Dia yang tertua, karena dia terlalu miskin pada saat itu, ditambah dengan dinginnya timur laut, dan tanaman tidak suka tumbuh. Ketika dia berumur 18 tahun, Zhou Zigan pergi sendirian. Kemudian, dia memperoleh pijakan yang kokoh di Yuncheng, dan dia menjadi kuat dan berkuasa. Namun, Zhou Ziqian akan kembali ke kampung halamannya setiap tahun, karena dia memiliki bisnis tanaman obat, dan ada banyak tanaman obat di pegunungan dan hutan di timur laut. Jadi dia mengembangkan saudara-saudaranya bersama-sama. Terlibat dalam tanaman obat, setelah bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan Zhou Ziqian. Keluarga Zhou dianggap sebagai keluarga besar di daerah kecil setempat, dan tidak banyak yang bisa mengendarai Mercedes-Benz. David dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan segera sampai di villa 3 lantai. Ini adalah rumah Zhou Zigan. Biasanya saudara keempat Zhou Zigan tinggal di sini, dan ketika Zhou Zigan kembali, dia juga akan tinggal di sini. "Ayah, pamanku yang mengambil." Begitu pemuda itu memasuki pintu, dia berteriak kepada seorang pria parubaya yang duduk di sofa. Pria parubaya ini adalah saudara keempat Zhou Ziqian, Zhou Zicheng. Karena hidupnya baik-baik saja selama ini, Zhou Zicheng bermain kartu dan minum teh setiap hari, dan dia tidak terlalu peduli dengan urusan perusahaan. Melihat kakak tertuanya telah kembali, Zhou Zicheng buru-buru bangkit. "Saudara, mengapa kamu datang begitu cepat? Apakah kamu takut Raja Wanian akan dibawa pergi oleh orang lain?" "Saya sudah setuju dengan keluarga Shen untuk menyimpannya untuk kami. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda mengeluarkan bisnis bahan obat di Guanei, dan sekarang tidak ada yang mampu membebankan kecuali keluarga Zhou kami." Zhou Zicheng berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua orang di daerah ini tahu bahwa keluarga Zhou lama mereka mulai membuat bahan obat. "Zicheng, cepat kirim seseorang untuk mengatur makanan. Kami datang ke sini pada siang hari dan belum makan, El." Zhou Ziqian berkata kepada Zhou Zicheng. Zhou Ziqian tahu bahwa David dan yang lainnya belum makan pada siang hari. Sekarang sudah gelap, David dan yang lainnya pasti lapar. Namun, David kini telah mencapai masa puasa. Jadi meskipun dia tidak makan selama 10 hari, dia tidak akan merasa lapar. Tetapi Lin Tianhu dan Chi Feng takut mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Zhou Zicheng mengangguk, dan buru-buru menawarkan untuk memasak. Sementara Zhou Zicheng menarik Zhou Zigan untuk duduk di sofa mengajak. "Keluarga Shen sama sekali tidak memahami pasar. Jadi ketika Anda mengajukan penawaran, tekan sedikit harga. Dan ketika Anda mendapatkan Guanei, kita bisa mendapatkan banyak uang." "Apakah keluarga Shen mengungkapkan berapa banyak uang yang ingin mereka jual?" Zhou Zigan bertanya. "Saya pernah mendengar rumor bahwa keluarga Shen menginginkan 5 miliar. Tapi menurut saya 3 miliar bisa dimenangkan. Jika kita mencapainya, kita bisa mendapatkan puluhan miliar saat kita kembali."
Zhou Zicheng berkata dengan penuh semangat. 3 miliar. David mengikuti Zhou Zigan dengan mata membelalak karena terkejut. Ini terlalu murah. Anda pasti tahu kalau teratai salju berumur 1000 tahun bernilai miliaran. Raja Ginseng berusia 10.000 tahun ini akan dimulai setidaknya 10 miliar. Tetapi 3 miliar sudah cukup. Melihat ekspresi terkejut Zhou Ziqian, Zhou Zicheng tersenyum tipis. Saudara, sejujurnya, jika Anda dapat menemukan dokter jenius dari dalam bea cukai dan menyembuhkan penyakit Shen Wansan, kepala keluarga Shen, harganya kira-kira menjadi lebih murah. Bab 647. Apa yang terjadi dengan Shen Wansan? Zhou Ziqian tercengang. Keluarga Shen selalu berkecimpung dalam bisnis kayu. Beberapa waktu lalu, Shen Wansan membawa orang ke hutan Heixiazi untuk menebang pohon. Namun tidak ada yang kembali selama 3 hari 3 malam. Semua orang mencarinya. Tetapi hanya Shen Wansan yang ditemukan. Tetapi Shen Wansan tampak bodoh. Dengan cara yang sama, makanan dan air harus diberikan. Zhou Zicheng menjelaskan. Hutan buta hitam. Zhou Zigan terkejut. Apakah Shen Wansan gila? Beraninya dia membawa orang ke hutan Heixiazi untuk menebang pohon. Tahukah Anda sudah berapa tahun tidak ada yang berani pergi ke hutan Heixiazi? Bukankah ini semua karena uang? Pepohonan di hutan Heixiazi tinggi dan lebat. Keluarga Shen tidak dapat melihatnya tanpa rasa iri. Jadi Shen Wansan membawa orang ke sana. Tetapi semuanya meninggal. Hanya Shen Wansan yang tersisa. Saya menjadi bodoh. Tapi keluarga Shen tidak menerima semua barang kali ini. Zhou Zicheng mengatakan ini. Dan Zhou Ziqian langsung mengerti. Pantas saja belum ada yang menemukan Raja Ginseng berusia 10.000 tahun ini sebelumnya. Anda pasti tahu kalau banyak orang yang memetik jamur di timur laut. Ternyata ditemukan di Black Blind Forest. Apa itu hutan buta hitam? David mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan Chen tidak tahu. Ada hutan di tempat kami. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup ketika orang memasukinya. Dan perlahan-lahan menyebar bahwa ada orang buta hitam yang memakan orang di hutan ini. Jadi memang demikian, bernama Hei Hutan Buta, tidak ada yang berani masuk. Zhou Zigan mengikuti David untuk menjelaskan. Zhou Zicheng tercengang saat melihat Zhou Zigan dan David begitu sopan dan memanggil Tuan. Dia selalu berpikir bahwa David, Lin Tianhu dan Chifeng semuanya milik Zhou Zigan. Bawahannya. Dan mereka datang bersama Zhou Zigan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Saudaraku, siapakah orang-orang ini? Zhou Zicheng bertanya pada Zhou Zigan saat ini. Oh, ini Tuan Chen, yang datang ke sini untuk Raja Ginseng 10.000 tahun, kata Zhou Ziqian. Saudaraku, kita bisa mengambil sendiri Raja Ginseng berusia 10.000 tahun itu. Mengapa kamu membawa yang lain? Zhou Zicheng memandang Zhou Zigan dengan sangat tidak puas. Alasan mengapa dia memberitahu Zhou Zigan adalah karena dia ingin mereka membeli sendiri Raja Ginseng berusia 10.000 tahun itu. Tetapi dia tidak ingin Zhou Zigan membawa orang luar. Diam, Zhou Zi menatap tajam ke arah Zhou Zicheng. Bahkan jika kita membeli Raja Ginseng berusia 10,000 tahun ini, kita akan memberikannya kepada Tuan Chen. Kata-kata Zhou Ziqian membuat Zhou Zicheng memeriksa kembali David. Dia menemukan bahwa David hanyalah seorang pemuda biasa, dan dia tidak memiliki temperamen yang mulia. Dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga besar. Dia tidak mengerti betapa kakak tertuanya benar. David sangat hormat, meskipun Zhou Zicheng tidak mengatakan apapun di bawah tekanan Zhou Ziqian. Dia jelas tidak yakin. Tan Chen, saudara keempatku terlalu rakus akan uang. Jangan tersinggung. Zhou Ziqian tersenyum meminta maaf kepada David. Tidak apa-apa, David berkata sambil tersenyum. Segera, makanan sudah siap. Zhou Ziqian menyapa David dan yang lainnya dengan hangat, dan menyiapkan kamar untuk David dan yang lainnya. Hanya saja David menolak. Dia tidak ingin tinggal di rumah Zhou. David belum terbiasa dengan perasaan tinggal di rumah orang lain. Dia masih meminta Lin Tianhu untuk mencari hotel. Dan mereka bertiga menginap di hotel tersebut. Setelah menetap, David mengajak Lin Tianhu dan Chifeng berjalan-jalan di kota kecil ini. Meski tidak terlalu makmur, pemandangannya bagus dan udaranya segar. Saat David sedang berkumpul dengan Lin Tianhu dan Chifeng di aula rumah Zhou,
Zhou Zicheng memanggil putranya Zhou Wei kepadanya. Ayah, untuk apa kamu memanggilku? Zhou Wei bertanya dengan curiga. Zhou Zicheng melihat ke kamar Zhou Zigan, dan kemudian berbisik kepada Zhou Wei, apakah kamu tahu di mana ketiga orang pamanmu itu tinggal? Bab 648. Kau tahu, aku sudah memberitahu mereka lokasi hotelnya. Zhou Wei mengangguk. Itu bagus. Beritahu Lao Pao. Biarkan dia memimpin orang untuk menakut-nakuti tiga orang. Yang terbaik adalah menakuti ketiga orang itu. Perintah Zhou Zicheng. Mengapa? Bukankah paman membawa ketiga orang itu? Zhou Wei tampak bingung. Saya tidak tahu apakah paman Anda telah disuntik ekstasi dan bahkan membawa orang luar untuk berbisnis. Ketiga orang ini mencalonkan diri untuk Wanian Shenwang. Pamanmu ingin memberikan Wanian Shenwang kepada orang lain. Uang puluhan miliar. Bagaimana Anda bisa menyerahkannya kepada seseorang? Biarkan senjata lama mengusir ketiga orang ini. Maka kita akan memenangkan Raja Ginseng 10.000 tahun. Dan ketika kita mendapatkan uang, saya akan melakukannya. Membelikanmu Porsche. Zhou Zicheng mendekat ke telinga Zhou Wei dan berbisik. Begitu Zhou Wei mendengar kata Porsche, dia langsung menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan menanganinya. Setelah Zhou Wei selesai berbicara, dia berlari keluar dan pergi mencari senjata tua itu. Lao Pao itu adalah gangster terkenal dalam radius 100 mil. Dia memiliki ratusan orang. Dia biasanya mencari nafkah dengan menerima sejumlah biaya perlindungan. Karena keluarga Zhou berkecimpung dalam bisnis bahan obat, dia juga telah dipukuli 2 kali oleh Lao Pao ini. Tongkat bambu. Tetapi seiring dengan semakin berkembangnya keluarga Zhou, mereka sering memberikan senjata tua dan uang kepada para balima tart ini dan membiarkannya jaga toko keluarga Zhou. Setelah bolak-balik, keluarga Zhou menjadi akrab dengan Lao Pao, dan Lao Pao hendak menjadi pengawal pribadi keluarga Zhou, sehingga tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Zhou. Tetapi ada satu pengecualian, yaitu Shen, keluarga. Keluarga Shen memperoleh kekayaannya relatif awal, dan mereka masih menjalankan bisnis kayu. Mereka semua tahu bahwa penebangan di pegunungan adalah tentang kerja keras dan kehidupan. Mengancam pekerjaan. Jadi meskipun mereka veteran, mereka tidak akan berani memprovokasi keluarga Shen. Kelompok penebang pohon di bawah keluarga Shen sudah cukup. Balima tart ini sedang minum sepanci. Setelah David mengajak Lin Tianhu dan Chi Feng berkeliling, dia kembali ke hotel. Namun David dan yang lainnya baru saja berjalan menuju pintu hotel. Namun mereka langsung dihadang oleh sekelompok orang keji yang memegang tongkat di tangan. David melirik orang-orang di depannya. Semuanya adalah orang biasa, bahkan bukan ahli bela diri. Dan dia mengerti bahwa orang-orang ini hanyalah gangster. David terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan mundur selangkah. Sementara Lin Tianhu maju selangkah dan berdiri tepat di depan sekelompok orang. Lin Tianhu telah menjadi kaisar bawah tanah selama bertahun-tahun, dan dia telah lama memiliki temperamen kakak seperti itu. Dia hanya berdiri di luar seperti ini. Orang-orang di depannya semua tercengang ketika mereka melihat Lin Tianhu, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Apa yang kamu lihat? Pada saat ini, di antara sekelompok orang, seorang pria dengan bahu besar dan pinggang bundar dan tidak ada rambut di atas kepalanya meraung ke arah Lin Tianhu. Orang ini adalah Lao Pao. Melihat bawahannya ditakuti oleh Lin Tianhu sendirian, Lao Pao merasa tidak bisa menggantung wajahnya. Jadi dia berdiri. Lihat dirimu, Lin Tianhu bertanya dengan nada menghina. Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayahku? Sekarang tinggalkan Liao He untukku segera. Jangan biarkan aku melihat kalian bertiga, atau aku akan mematahkan kakimu. Kata pistol tua itu dengan keras. Sialan. Aku akan memberimu wajah. Anda berani memainkan pisau besar di depan Guanggong. Saat aku jalan-jalan, kalian masih kencing dan bermain lumpur. Di mana Lin Tianhu menderita kemarahan seperti ini, dan dia berencana untuk bertindak setelah dimarahi. Namun saat ini, mata David tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, yaitu keponakan Zhou Zigan, Zhou Wei. Zhou Wei sedang bersembunyi di balik pohon besar, diam-diam mengamati situasi di depannya. Meskipun sekarang sudah gelap dan jaraknya tidak terlalu dekat, setelah David memasuki periode Inedia,
Penglihatannya jelas berbeda dari orang biasa, dan dia melihat sekilas Zhou Wei. Melihat Zhou Wei, David memahami segalanya dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Tianhu, dan kemudian berkata kepada pistol tua itu, saudaraku, kami baru di sini, dan sepertinya tidak ada tempat untuk menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu mengusir kami? Bab 649. Lao Pao memandang David, Anda tidak menyinggung perasaan saya, tetapi Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung perasaan. Seseorang menyuruhmu keluar dari sini. Mengerti? Dimengerti. David mengangguk. Sepertinya tebakannya bagus. Setelah selesai berbicara, David melewati Lao Pao dan yang lainnya dan berjalan menuju hotel. Lao Pao melihat David mengabaikan mereka, langsung masuk ke dalam, dan segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan David. Tapi saat Lao Pao mengulurkan tangannya, Lin Tianhu juga melakukannya, meraih lengan Lao Pao dan memutarnya dengan sedikit kekuatan. Apa? Rasa sakit yang hebat membuat senjata tua itu mengaung. Seolah tidak mendengar teriakan itu, David terus berjalan masuk. Sementara Qi Feng juga tersenyum. Lin Tianhu, orang-orang ini diserahkan kepadamu. Aku akan tidur. Jangan. Tunggu setengah menit. Ayo tidur bersama. Ketika Lin Tianhu melihat Qi Feng akan pergi, dia langsung menjadi cemas. Sekarang Lin Tianhu dan Qi Feng sudah lama tidur bersama, dan mereka sudah mencapai usia mereka, jadi tidak masalah. Qi Feng tidak berkata apa-apa, dan masuk ke hotel sambil tersenyum, sementara Lin Tianhu sedang terburu-buru. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, hembusan angin bertiup, Lin Tianhu buru-buru mengejar Qi Feng, tetapi Zhou Wei, yang sedang bersembunyi di balik pohon saat ini, melihat situasi ini, matanya sangat terkejut hingga matanya tertunduk, dan dia duduk di tanah. David kembali ke kamarnya dan berdiri di dekat jendela memandangi hutan pegunungan yang subur tidak jauh dari sana. Dia tidak tahu berapa banyak tanaman obat langka yang ada di hutan. Kali ini David tidak punya waktu. Kalau tidak, dia sangat ingin berjalan-jalan di Black Blind Forest. Hanya di tempat yang sulit dijangkau akan ada tanaman obat tua. Setelah memperhatikan beberapa saat, David sedang berbaring di tempat tidur siap untuk tidur. Tetapi suara Lin Tianhu dan Qi Feng datang dari kamar sebelah, yang membuat David merasa tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa bangun dan duduk bersila. Efek isolasi suara dari hotel kecil ini terlalu besar. Lebih buruk lagi, merasakan energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual di sini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Horendel. Meski bagi alam David, aura seperti itu hanya setetes air di ember. Namun ia tetap tidak bisa tidur. Maka David mulai berlatih. Setelah latihan semalaman, energi spiritual dalam dantian David hampir tidak bergerak sama sekali. Mengandalkan energi spiritual dunia saja tidak ada gunanya bagi David. Pada saat ini, Lin Tianhu mengetuk pintu, meminta David untuk sarapan, dan kemudian pergi ke rumah Zhou bersama. Dan Zhou Zigan membawa mereka ke rumah Shen untuk membahas masalah Wanyan Shenwang. David membuka pintu, dan Lin Tianhu berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, apakah kamu masih terbiasa tinggal di kamar hotel kecil ini? Yah, bagus. Tapi isolasi suaranya agak buruk, kata David sambil setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Mendengar perkataan David, Lin Tianhu tertegun. Sementara Qi Feng yang berada di sampingnya tersipu dan bergegas turun. Lin Tianhu juga bereaksi dan tersenyum canggung. Ketiganya turun untuk sarapan, dan Zhou Zigan menyuruh Zhou Wei mengemudi untuk menjemput David dan mereka lebih awal. Setelah melihat David dan mereka bertiga, wajah Zhou Wei menjadi jelek, dan dia tidak berani menatap David dan mereka, terutama Lin Tianhu. Zhou Wei sangat dekat dengan Lin Tianhu yang membuatnya menggigil, karena pemandangan tadi malam benar-benar buruk. Ini sangat mengejutkannya. Kalian, aku bukan harimau yang bisa memakan manusia. Apakah kamu takut menjadi seperti ini? Lin Tianhu memandang Zhou Wei seperti itu, dan bertanya dengan wajah lucu. Zhou Wei tidak berani menjawab. Dia hanya bisa menatap ke depan dan membawa David dan yang lainnya ke rumah Zhou. Tetapi David dan yang lainnya baru saja tiba di rumah Zhou. Tetapi mereka melihat Zhou Zigan bersama Zhou Zicheng di depan pintu. Sementara Zhou Zicheng sedang berlutut di tanah dengan tangan terikat di belakang punggung.
Bab 650. Melihat kedatangan David, Zhou Zigan melakukan ke depan untuk menemuinya. Dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan David. Namun dia diangkat dengan lembut oleh David. "Zhou Ziqian, ada apa denganmu?" tanya Daud. "Tan Chen, saudara keempatku marah. Dia bahkan berani mencari seseorang untuk mengusir Chen. Itu hanya mencari kematian. Saya meminta untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Chen. Saya juga berharap Tuan Chen akan memiliki banyak orang dan menyelamatkan nyawa mereka." Setelah Zhou Zigan selesai berbicara, dia menendang Zhou Zicheng dengan keras. "Binatang, jangan minta maaf kepada Tuan Chen." "Paman, apa yang kamu lakukan?" Melihat ini, Zhou Wei bertanya dengan ketidakpuasan. "Dijepret." Zhou Zi menamparkan wajah Zhou Wei. "Kamu juga berlutut untukku. Ayah dan anakmu mempunyai sarang ular dan tikus. Jika kamu tidak bisa membiarkan Tuan Chen muncul hari ini, kamu akan keluar dari keluarga Zhou. Dan semua harta benda keluarga Zhou akan hilang di masa depan. Itu bagianmu." Meski Zhou Ziqian telah meninggalkan kampung halamannya, perkembangan keluarga Zhou semua berkat bantuan Zhou Ziqian. Semua yang Zhou Ziqian bicarakan di rumah dengan banyak beban. Ketika Zhou Wei mendengar bahwa dia akan diusir dari rumah Zhou, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut. Bersujud pada Tuan Chen." Zhou Zigan membentak Zhou Zicheng dan putranya. Jangan sampai betapa marahnya Zhou Zigan. Sekelompok kata di dasar sumur sebenarnya sedang mencari gangster untuk mengganggu David. Bukankah ini harimau yang mencabuti rambut dan mencari kematian? Belum lagi David. Hanya Lin Tianhu di sebelah David, yang merupakan kaisar bawah tanah di Horendel, dan orang terkenal bahkan di seluruh Jiangbei. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan gangster kecil ini? Ayah dan anak Zhou Zicheng dan Zhou Wei hanya bisa bersujud kepada David, dan tak lama kemudian mereka berdua membawa tas besar di kepala mereka. "Baiklah," kata David ringan. Faktanya, David tidak berniat melanjutkan masalah ini. Itu hanya sekelompok gangster, seperti mengejar lalat, tidak penting. "Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen." Zhou Ziqian buru-buru mengikuti David untuk berterima kasih padanya. "Belum terlambat bagi kita. Ayo pergi menemui Raja Ginseng 10.000 tahun. Agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari." David tidak bisa berlama-lama di sini karena masih memiliki tantangan. Dia hanya punya satu hari ini. Dan dia harus terbang kembali besok. "Oke, kita akan segera pergi ke rumah Shen." Zhou Zigan mengangguk, dan secara pribadi mengantar David dan yang lainnya menuju rumah Shen. Melihat mobil yang lewat, Zhou Wei, yang sedang berlutut di tanah, bertanya, "Ayah, dari mana asal-usul orang ketiga ini?" Wajah Zhou Zicheng tercetak saat ini, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. "Jangan bertanya, kami hampir merindukan langit." Setelah berbicara, Zhou Zicheng merosot ke tanah. Karena kota kabupatennya tidak besar, David dan yang lainnya segera tiba di keluarga Shen. Rumah keluarga Shen jelas lebih mewah dibandingkan rumah Zhou Zigan. David mengikuti Zhou Zigan ke rumah Shen. Begitu dia memasuki halaman, dia merasakan angin suram yang bertiup, dan suhu jelas turun drastis. Zhou Zigan dan Lin Tianhu mengencangkan pakaian mereka. "Cuaca apa ini? Ini jelas musim panas. Tapi dingin sekali," kata Lin Tianhu sambil bergidik. "Cukup dingin." Qi Feng juga mengikutinya. "Di timur laut seperti ini, sulit untuk membedakan 4 musim dalam setahun. Meskipun salju turun pada suhu matahari seperti itu, tidak ada keraguan." Zhou Ziqian menjelaskan, tapi David tidak berkata apa-apa, tapi melihat sekelilingnya sambil terkekeh. Apakah ini menggali makam leluhur seseorang? Yin Qi sangat berat. Zhou Zigan tidak mengerti kata-kata David, tapi Lin Tianhu dan Qi Feng mengerti. Karena keduanya mengikuti David, tetapi mereka telah melihatnya. Di ibu kota provinsi, keluarga Jiang membunuh begitu banyak gadis, dan kemudian menguburkan mereka di lereng bukit. Saat itu, David melihat Yin-nya banyak, jadi dia memerintahkan seseorang untuk membawanya ke sana, menggali di sana. Sekarang setelah David mengucapkan kata-kata seperti itu, Lin Tianhu dan Qi Feng sama-sama mengerti mengapa mereka merasa kedinginan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.